حفظكم الله واسمعوا هجركم الله واسمعوا رحيمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yarhamhum ala iqamatin as'adamain amin khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'alana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا محمد حبيب المصطفى نبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين جماعة صلاة عيد الأضحى rahimakumullah. Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita wasalli li rabbika wanhar, maka salatlah oleh kalian dan wanhar, sembelihlah daripada hewan kurban kalian. Alhamdulillah kita berada di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berzikir, bersalawat dan telah melaksanakan daripada salat sunnah Idul Adha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada amaliyah-amaliyah pada hari raya Idul Adha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa keselamatan dunia sampai akhirat, Nabi pembawa keberuntungan dunia sampai akhirat. Bagi siapa? Bagi mereka yang istiqamah di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang keluar dari jalannya Nabi Muhammad, maka sungguh kerugian yang amat sangat besar dunia sampai akhirat. Bagi mereka yang tidak istiqamah di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah, selalu tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan apa? Dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Ini adalah bekal kita dunia untuk nanti di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah oleh kalian dengan ketakwaan, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada nanti di hari tidak ada manfaat anak, harta, semua tidak ada manfaatnya kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Yaitu hati yang bersih, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang berbahagia, hari di mana hari Allah muliakan semua hamba-hambanya. Dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah. Banyak saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Namun bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, jangan berkecil hati. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Sebagaimana di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dikatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sudah lewati hari pertama sampai hari ke-9. Dan kita berada di hari terakhir 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apapun amal tersebut yang kita lakukan di waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, bersalawat, salat, baca Quran, dan yang lainnya, bersedekah. Kalau kita lakukan di waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah amalan tersebut amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus daripada amalan-amalan tersebut ada puasa, dan juga di hari raya ini ada amalan berkurban bagi mereka yang tidak ikut melaksanakan ibadah haji. Maka beruntung bagi mereka yang bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Sebab apa? Sebab banyak rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala taruh di dalam ibadah kurban, yang Allah sisipkan dalam ibadah kurban. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dami wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqau min Allah qabla an yaqau min al-ard fatibu biha nafsan." Ketahuilah bagi mereka yang berkorban di hari ini, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak ada satu amalan bagi seorang hamba di hari nahar. Apa itu hari nahar? Hari nahar adalah hari pertumpahan darah. Hari di mana seorang hamba berkorban untuk Tuhannya. Tidak ada satu amalan seorang manusia di hari nahar yang lebih dicintai daripada menumpahkan darah hewan kurban, yang mana hewan kurban tersebut nanti di hari kiamat akan dibangkitkan. Biquruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya. Jadi tidak ada yang tertinggal daripada apa yang telah kita potong di dunia. Kalau kita di dunia kita sembelih hewan tersebut, kepala dipisah, kulit dipisah, kaki dipisah, daging dipisah, namun nanti di yaumil qiyamah semua akan disatukan kembali bagi mereka yang berkorban.
Wa anna ad-dama la yaqau min Allah qabla an yaqa'a min al-ard. Ini kabar gembiranya bagi mereka yang berkorban, bahwasanya darah yang ditumpahkan di atas bumi ini sebelum ia menyentuh bumi, darah tersebut Allah telah terima korbannya, Allah telah terima amal ibadahnya. Siapa yang tidak ingin diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa gunanya banyak ibadah kalau tidak ada yang diterima satupun? Maka nanti di yaumil qiyamah tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amal ibadahnya. Tidak ada. Mereka akan masuk surga karena rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita masuk surga melainkan itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau karena amal ibadah kita, seberapa banyak amal ibadah kita? Seberapa bagus amal ibadah kita? Seberapa sempurna amal ibadah kita? Maka dari itu ma'asyur hadirin rahimakumullah, berbahagialah kalau kita bisa berkorban dan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatibu biha nafsan, maka perbaguslah hewan kurban kalian. Maka bagi mereka yang berkorban, jangan setengah-setengah. Kalau kita berkorban, cari yang terbaik. Sebanyak apa rezeki kita, cari yang terbaik dengan rezeki kita. Sebab rezeki kita dari Allah, kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan nanti kembali kepada kita lagi. Sebab apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan, itu semuanya demi keselamatan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedikit daripada kita akan membahas bagaimana peristiwa kurban tersebut. Kita telah sering mendengar peristiwa kurban ini adalah peristiwa Khalilullah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim yang mendapatkan gelar Khalil, kekasih. Seorang kekasih, ia akan berkorban apapun untuk yang dia cintai. Namun seorang yang dicintai, ia ingin bukti daripada yang mencintai. Kalau kita cinta kepada seseorang, maka orang tersebut akan menguji kita. Seberapa jauh, seberapa cintanya kita kepadanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila mencintai seorang hamba, tidak semata-mata diterima cintanya, namun harus melewati dengan ujian. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Nabi Allah Ismail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim berada di Babilonia. Nabi Allah Ibrahim menghadapi Raja Namrud, raja yang zalim, kejam, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Nabi Allah Ibrahim berdakwah, mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihancur-hancurkannya patung-patung tersebut. Patung-patung sesembahan Raja Namrud dihancurkan. Lalu setelah itu Raja Namrud mengetahui bahwa Nabi Allah Ibrahimlah pelakunya. Apa yang terjadi? Dikumpulkan kayu bakar satu negeri, dikumpulkan di satu lapangan, dibakarlah Nabi Allah Ibrahim di dalam api. Lalu setelah terjadi pembakaran Nabi Allah Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan api untuk menjadi dingin, api untuk melindungi daripada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar, namun menggigil. Setelah kejadian itu, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Allah Ibrahim berkata, sesungguhnya aku ini ingin pergi, ingin hijrah kepada Tuhanku yang nanti akan memberikan aku petunjuk. Jadi setelah itu Nabi Allah Ibrahim berhijrah. Kemana? Baitul Muqaddas, di negeri Palestina.
negerinya para anbiya wal mursalin. Nabi Allah Ibrahim hijrah ke negeri Palestina. Maka Nabi Allah Ibrahim adalah salah satu makhluk pertama yang hijrah karena menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim hidup di negeri Palestina. Seiring berjalannya waktu, Nabi Allah Ibrahim merindukan seorang anak. Lalu berdoalah kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, ya Allah, karuniakanlah aku daripada orang yang saleh atau anak yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, fabasyarnahu bi gulamin halim. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Allah Ibrahim bahwasanya ia akan diberikan seorang anak halim, bi gulamin halim, anak yang santun, anak yang memiliki sopan santun, sabar, yaitu Nabi Allah Ismail. Falamma balaga ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma'adza tara. Namun apa yang terjadi masyaallah hadirin rahimakumullah, anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun, anak yang diminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan kabar bahwa akan diberikan seorang anak yang halim, yang santun. Lalu yang terjadi, falamma balaga ma'ahu sa'yu, maka ketika sudah mencapai umurnya remaja, bisa membantu ayahnya bekerja, Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Nabi Allah Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku ini melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku ini menyembelih engkau. Lalu bagaimana pendapatmu? Karena Nabi Allah Ismail ini anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim dengan gelar bi gulamin halim, anak yang santun, maka jawabannya adalah qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Berkata Nabi Allah Ismail, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga engkau akan menemukan diriku. Semoga engkau akan menemukan diriku berada di dalam golongan orang-orang yang sabar. Inilah masyaallah hadirin rahimakumullah pelajaran juga untuk kita. Kalau kita mendapatkan perintah Tuhan, perintah agama, jangan banyak tanya. Kerjakan dulu. Ya, kerjakan dulu. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya selanjutnya. Kenapa kita diperintah sholat? Kenapa kita diperintah puasa? Karena ini penyakit kita, manusia. Banyak tanya, setelah dilakukan banyak minta. Banyak tanya mau dilakukan, habis itu banyak mintanya. Itulah kita. Ya, mau ngerjakan sholat, habis sholat mintanya banyak. Ngerjain puasa karena ada maunya. Inilah contoh daripada Nabi Allah Ismail ketika mendapatkan kabar dari ayahnya Nabi Allah Ibrahim bahwasanya akan diperintahkan menyembelih dirinya. Ia tahu bahwasanya ini adalah perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim sebelum bertanya kepada anaknya, Nabi Allah Ibrahim telah bermimpi 3 kali untuk meyakinkan bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bisikan syaitan. Setelah 3 kali bermimpi, barulah berkata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail untuk bertanya, bagaimana pendapatmu? Alhamdulillah, Nabi Allah Ismail adalah anak yang saleh, berbakti kepada orang tuanya. Maka jawabannya menenangkan hati Nabi Allah Ibrahim. Enggak pakai pikir panjang, enggak pakai lama, langsung falamma aslama wa tallahu lil jabin, dibawa naik ke gunung Nabi Allah Ismail. Dibawa naik ke gunung Nabi Allah Ismail, disandarkan di atas batu, diletakkan
pisaunya ya di atas leher Nabi Allah Ismail, mereka berdua telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbesit di dalam hati Nabi Allah Ibrahim apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, seandainya hal ini bukan lewat tanganku, seandainya menyembelih ini bukan lewat tanganku. Lalu malaikat berkata kepada Allah, kenapa ya Allah? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Aku ingin kekasihku mendapatkan ujian. Lalu bertanya lagi malaikat kepada Allah, lima ya Allah? Kenapa juga ya Allah sampai begitunya? Aku ingin di hati kekasihku tidak ada kecintaan kepada selainku. Nabi Allah Ibrahim ini diuji kenapa? Karena ingin punya anak. Setelah ada anak, sangat dicintai anaknya. Anaknya ini sangat dicintai oleh Nabi Allah Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ada kecintaan di dalam kekasihnya kepada selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji dengan menyembelih anaknya. Nah, setelah ditaruh pisaunya di atas lehernya, diusahakan untuk menyembelih, namun tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami memanggil Nabi Allah Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik kepada seperti dirimu. Jadi Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail adalah sebagai contoh bahwa keduanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan segala kebaikan. Inna hadza lahul bala'ul mubin, dan Allah tegaskan peristiwa ini adalah ujian yang sangat nyata. Ini bukan rekayasa, ini bukan tipu setan, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Allah Ismail dengan satu kambing yang besar, yaitu kambing kibas. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan peristiwa ini, kisah ini untuk mereka yang akan datang, yaitu kita semua, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengambil pelajaran daripada kisah Nabi Allah Ibrahim sebagaimana yang telah dilakukan oleh kedua Nabi Allah ini sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Nabi Allah Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah kami akan membalas daripada perbuatan-perbuatan baik mereka. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim termasuk hamba-hamba yang beriman. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dari kisah ini ada pelajaran bahwasanya Islam itu adalah agama pengorbanan. Salat mengorbankan waktu, puasa mengorbankan tenaga, zakat mengorbankan harta, haji mengorbankan segalanya, bahkan nyawa. Begitu juga korban mengorbankan harta. Dari apa yang kita cintai di dunia ini, kalau tidak bisa kita lepaskan, kita korbankan untuk ibadah kepada Allah, maka jangan harap menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, di hari yang mulia ini mari sama-sama yang telah melaksanakan ibadah kurban, jadikan kurban ini adalah kurban untuk memutus cinta kita terhadap dunia, untuk memutus, untuk mengalahkan hawa nafsu kita, untuk memutus serakah kita, untuk memutus
kesombongan kita, dan segala penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Sebab dengan mengorbankan hewan kurban ini banyak sekali hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan di dalam perintahnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana." Dan ini peringatan bagi kita semua, siapa orang yang mempunyai keluasan rezeki untuk dia berkorban, namun ia enggan untuk berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati daripada tempat sholat kami. Jangan sekali-kali mendekati masjid-masjid kami. Jangan sekali-kali mendekati musalla-musalla kami. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak ingin berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiq wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amartahu wa amanaha. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ولا نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. Allah